Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Sobat Mugi. Kita kembali lagi nih pada acara sharing session bersama dengan Ibu Khairani Dwi Puri. Selamat siang Ibu. Selamat siang Mbak Inu. Selamat siang. Kita spesial banget nih pada hari ini kedatangan Bu CEO kami dari Mitra Mugi Property. Wah, ini jarang-jarang nih Bu Rani ingin sharing session bareng sama kita nih karena saking sibuknya nih. Hari ini alhamdulillah bisa ada kesempatan ya Bu ya hadir bareng kita. Baik. Nah, untuk siang hari ini kita bersama dengan teman-teman juga dari Panasonic dan juga dari Koperasi Bappenas ya Bu ya. Betul Mbak Inu. Baik. Dan buat teman-teman nih pada hari ini kita mau sharing apa sih? Kita itu pada siang ini mau sharing terkait sebetulnya saat ini saat yang tepat nggak sih buat beli properti khususnya rumah buat teman-teman nih, apalagi banyak kalau kaum milenial nih yang lagi pada gabung sama kita Bu di kesempatan siang ini. Jadi kita itu bingung Bu, ini sebenarnya saat di tahun ini khususnya apalagi kan lagi ada pandemi, ini cocok nggak sih buat kita untuk beli rumah? Ataukah baiknya ntar aja tahun depan, atau mungkin wah ini malah kesempatan paling baik nih untuk bisa beli properti gitu. Seperti itu sih Bu. Nah pada kali ini nanti insya Allah sih Bu Rani akan sharing session dan memberikan tipsnya serta strateginya ya Bu ya, biar bisa punya rumah di tahun ini. Mungkin langsung aja nih untuk Bu Rani, silakan. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mugi dimanapun berada, terima kasih atas kesempatan dan partisipasinya untuk kita bisa berdiskusi dan berbincang nih dalam seminar edukasi. Jadi Sobat Mugi, sebetulnya yang paling kritikal poin nih yang Mbak Inun ya, adalah saat ini kita melihat data 61% kaum millennials itu belum memiliki rumah Mbak Inun. Wow, lumayan banyak juga ya. Iya banyak, memang lebih dari 50, lumayan ya, banyak bisa dibilang. Nah kenapa demikian? Menurut data ternyata memang kaum millennials ini terkait dengan karakteristiknya nih Mbak Inun. Jadi kalau kita lihat kaum millennials ini karakteristiknya seperti apa nanti akan sedikit kita bedah. Dan yang pasti nih untuk Sobat Mugi, kaum millennials ini range usianya di berapa sampai berapa sih? Jadi kalau menurut rata-rata data kaum millennials itu di usia kelahiran tahun 96 sampai 83 Mbak Ina. Jadi range usia saat ini tuh sekitar 24 tahun sampai 37 tahun. Wah ini berarti banyak nih Sobat Mugi yang lagi bergabung nih Bu. Jadi teman-teman memang kebanyakan untuk yang jadi gini, sebelum event ini kita itu sudah ada pengisian form Bu di Google Form. Nah di Google Form ini teman-teman menyatakan wah saya ini berarti masuknya kaum milenial karena di situ usianya masih range-nya itu sekitar 25, 26, 27 seperti itu. Berarti pas banget nih buat teman-teman. Ibu dilanjut. Iya, jadi kenapa sih kita saat ini berbicaranya itu banyak sekali terkait dengan kaum milenials Mbak Ina? Karena usia seperti ini, range usia yang saat ini adalah range usia yang sangat produktif. Mereka bisa memiliki karir yang lebih baik, pendapatan yang lebih baik, penghasilan yang lebih baik. Dan range usia ini adalah usia di mana produktivitasnya itu sangat-sangat tinggi seperti itu. Jadi kalau dibilang kenapa yang digembar-gemborkan sekarang kaum milenials, karena produktivitas yang saat ini tinggi itu ada di fase usia segini. Wah ini pas banget. Nah, saya Bu, saya berarti termasuk kaum milenial nih. Iya Mbak Inun. Baik. Insyaallah. Oke, boleh Bu dilanjut? Iya. Jadi kalau kita berbicara kaum milenials nih Mbak Inun, kita juga akan berbicara karakteristik yang melekat di kaum millennials. Nah itu seperti apa? Nah karakteristiknya itu yang pertama adalah kaum millennials itu suka yang namanya lifestyle gitu, fun, fashion, kemudian food gitu kan, kemudian mungkin traveling. Nah ini adalah karakteristik yang melekat nih Sobat Mugi di kaum millennials. Memang benar Bu, saya sendiri kayaknya itu makan, nongkrong, terus jalan-jalan itu udah menjadi sebuah kebutuhan pokok Bu. Kita nggak mikir waduh rumah ini kebutuhan pokok sebetulnya ya, tapi karena kita pikirannya traveling aja lah, jalan-jalan aja lah, itu jadi lupa karakter kita berubah di saat ini. Betul, baik. Sebenarnya kalau ditanya nih ya Mbak Inun dan Sobat Mugi, salah nggak sih dengan karakteristik seperti itu? Tentunya nggak salah Mbak.
Kenapa? Karena fasenya dengan karakter seperti ini memang adalah masanya, masa kaum millennials itu sedang berpikirnya itu traveling, kemudian pengen makan di mall-mall besar, kemudian shopping, fashion dan lain-lainnya. Nah, tapi yang menjadi critical point-nya adalah dengan karakteristik seperti ini, apakah mereka mampu membeli rumah? Karena kadang-kadang dengan karakteristik seperti ini, kecenderungan kaum millennials itu tidak memiliki tabungan, sehingga sulit memiliki rumah seperti itu. Habis uangnya ibu ya. Iya, betul. Saya sendiri juga merasakan sih sebetulnya. Jadi teman-teman di sini pasti juga, wah ini kayak saya banget gitu ya. Kadang kita itu gaji berapa dalam waktu nggak lama tiba-tiba habis, kita lupa nggak nabung, terus kita nggak mikirin wah beli rumah tuh seperti apa, karena kita nggak kebayang bu. Kan rumah itu mahal ya, harganya tuh ratusan juta gitu loh. Jadi kita nggak kepikiran buat bisa punya rumah tuh gimana gitu. Nah ini Mbak Ainun yang akan kita bedah. Sebenarnya dengan karakteristik seperti ini yang lifestyle-nya luar biasa ya. Kalau misalkan kita berpikir dengan lifestyle sekarang ini, bisa nggak sih punya rumah? Jawabannya adalah bisa, asalkan apa? Asalkan kaum millennials ini bisa menyiasati untuk bisa beli rumah. Jadi beli rumah itu yang pertama nih adalah niat Mbak Ainun. Niat, dan yang kedua adalah planning, perencanaan keuangan yang matang, sehingga kaum millennials ini dengan dua prinsip ini insya Allah bisa memiliki rumah. Seperti itu Mbak Ainun. Oke, jadi niat dulu nih yang penting. Setelah niat, pikirin nih planning keuangan kita itu bagaimana biar settle, biar bisa punya uang untuk bisa beli rumah. Betul, Nah, ini menarik juga nih Bu. Jadi di form Google teman-teman itu kan sudah mengisi ya pernyataan kenapa sih kok saat ini itu belum punya rumah gitu kan. Dan kebanyakan nih teman-teman ini jawabannya adalah iya nih karena nggak punya modal, nggak punya uang yang cukup gitu. Terus di sini belum ada dananya karena kita mikir harga rumah ratusan juta, 300, 400, bahkan 500 jutaan gitu kan. Nah, kita harus berapa lama gitu loh buat nyiapin bisa punya rumah seperti itu gitu. Nah, gimana nih Bu, ada tipsnya nggak nih buat kita nih? Oke, Mbak Ainun. Sebenarnya kita tahu bahwa yang paling pertama, tantangan pertama kalau millennials membeli rumah adalah harga kenaikan properti yang semakin lama semakin meningkat. Karena normalnya kenaikan properti itu adalah range 10% per tahun. Itu kenaikan properti. Itu ketika kita berbicara normal. Tapi kalau kita berbicara tidak normal, ketika ada pembangunan infrastruktur, maka sudah tidak 10% lagi kenaikannya. Jadi bisa 200-300 kali lipat, bisa 2-3 kali lipat kenaikan harga tanahnya naik gitu. Seperti itu tinggi banget ya. Jadi per tahun kalaupun itu lokasinya mungkin daerahnya nggak ada perubahan, artinya nggak ada pengembangan, properti itu udah pasti naiknya per tahun itu kurang lebih sekitar 10%. Artinya lebih tinggi daripada margin di sebuah bank. Betul. Dan yang jadi critical point dengan kenaikan properti yang seperti itu Mbak Ainun, kenaikan gaji kita per tahun juga bisa jadi tidak 10%. Iya betul. Jadi bisa jadi cuma 100-200 ribu ya. Atau nggak sampai jutaan, malah cuma ratusan. Sedangkan properti 10%. Betul. Dan okay. Inilah yang harus kita siasati. Kenaikan properti yang 10% itu dengan harga normal atau mungkin ketika infrastruktur itu sudah mulai berkembang gitu kan, sudah tidak 10% lagi dan melesat gitu kan, dengan kenaikan harga gaji kita yang kalau kita misalkan saat ini sampai tahun depan tidak ada kenaikan jabatan kan biasa range-nya tidak terlalu besar ya. Nah itu seperti apa? Jadi Mbak Ainun, yang paling pertama itu adalah kita mempersiapkan diri. Pertama apa? Dari segi historical kita dulu nih Mbak Ainun, historical BI checking kita persiapkan nih. Betul. Jadi BI checking itu sebuah historical bagaimana Bank Indonesia itu bisa tahu riwayat kita ketika kita mencicil nih, dari kita itu awalnya memberikan sebuah KTP gitu kan sampai saat ini. Jadi semua cicilan yang pernah kita lakukan itu akan tercek melalui BI checking ya. Itu ketika kita memberikan KTP kita tuh Mbak Ainun. Oke. Berarti kan saat ini tuh banyak banget ya Bu ya, seperti mohon maaf fintech itu kan
kita pinjaman online gitu kan, betul. dalam waktu 5 menit cair seperti itu. Kita akan track juga ya berarti kalau kita ada pinjaman seperti itu ya. Iya, seperti itu Mbak Ainun. Biasanya memang validasinya itu membutuhkan KTP seperti itu. Nah itu kan biasanya kalau KTP itu sudah ke-record, udah masuk ketika nyicil itu, karena kita memberikan validasinya KTP masuk ke BI checking. Dan juga nih biasanya nih yang lagi ngetren-ngetrennya nih Bu Rani, kita itu bisa traveling atau liburan dengan cara nyicil. Iya. Itu gimana nih Bu? Nah itu yang sepertinya kurang pas kalau kita lakukan di kondisi saat ini gitu. Ketika kita memang memiliki planning untuk memiliki rumah Mbak. Jadi kalau memang kita itu pengen jalan-jalan, kita sesuaikan aja sama budget yang kita miliki. Misalkan contoh kita itu kondisinya ya pengen liburan ke luar negeri. Kita kumpulin duit dulu nih Mbak Ainun. Jadi kita kumpulin duit sampai destinationnya itu pas untuk bisa kita liburan ke luar negeri. Kalau nggak ada gimana? Kalau nggak ada berarti kita sesuaikan dengan budget kita, destination wisata lokal aja seperti itu. Jadi kita nggak memaksakan dengan kartu kredit gitu kan, terus kita nggak ada uangnya, kemudian kita ngutang pakai kartu kredit, padahal untuk bunga dan cicilannya ternyata itu nggak mencukupi dari segi gaji kita yang nanti akan kita bayarkan ke bank. Itu kita hindari bank. Apalagi seperti kayak cicilan elektronik, apa yang seperti itu juga berpengaruh ya Bu ya berarti? Iya betul, berpengaruh. Dan bagi teman-teman nih yang saat ini lagi punya cicilan, cepet yuk beresin kalau kita memang kondisinya pengen punya planning beli rumah, karena cicilan itu nantinya akan mengurangi simulasinya akan mengurangi pendapatan kita ketika kita mengajukan ke perbankan. Baik, termasuk kartu kredit ya Bu Rani ya? Iya betul. Baik, godaan banget nih Bu buat kita nih, kartu kredit, nyicil jalan-jalan, seperti itu kan? Betul. Gadget baru dengan nyicil, udah gitu ada pinjaman cepat Bu. Iya, nah ini yang perlu kita hindari. Jadi sekali lagi prinsipnya, kalaupun memang kita memiliki karakter seperti itu tidak masalah, asalkan kita mampu untuk memplanning dan menyesuaikan dengan budget yang ada. Gitu sih Mbak. Siap. Nah ini ada yang menarik juga nih Bu, buat teman-teman tadi. Kalau kita kan belum kebayang juga nih, kan di sini nih banyak banget teman-teman yang menanyakan dan menyatakan kok belum bisa punya rumah itu kenapa gitu kan? Nah kebanyakan itu bilang nggak ada modal gitu, terus uangnya belum cukup, terus kemudian aduh nggak ada dana, karena kita nggak kebayang Bu, harga 300, 400 apalagi 500 juta, harus berapa lama nih kita ngumpulin duit gitu loh biar bisa punya rumah seperti itu Bu. Ada nggak solusinya dan tipsnya nih buat teman-teman semuanya nih? Oke. Mbak Ainun, jadi tadi kita udah berbicara BI checking-nya. Nah sekarang yang kedua kita akan berbicara tentang gimana kita mampu mengumpulkan uang untuk menyicil rumah. Nah critical point-nya adalah untuk rumah itu kan butuh DP ya. Dan DP itu sebenarnya butuh besar nggak sih? Ternyata nggak Mbak Ainun. Jadi dari harga rumah kita bisa mensubmit DP ke developer itu sekitar 5%, dan itu pun bisa dicicil Mbak Ainun. Jadi dari 5% itu bisa dicicil. Nah misalkan contoh harga rumah 300 juta, 5%-nya adalah 15 juta, dan 15 juta pun bisa dicicil selama 6 bulan. Nah ini kan sangat-sangat memudahkan kita ya dalam mengkondisikan untuk membeli hunian. Seperti itu Mbak Ainun. Nah seperti apa juga nih ketika kita itu pengen mengumpulkan DP, jadi kita juga bisa mengumpulkan DP melalui uang-uang insentif kita di luar gaji kita yang kita itu alokasikan untuk kita tabung gitu, untuk kita punya DP dalam membeli rumah. Karena seringkali nih kaum millennials di luar gajinya itu suka dapet nih uang-uang insentif, tunjangan kinerja, kemudian mungkin perjalanan dinas dan lain-lain, tapi nyatanya itu hanya habis gitu-gitu aja gitu, nggak dikumpulin, nggak ditabung, nggak di planning untuk pengumpulan DP supaya kita bisa nanti DP-nya agak gede buat punya rumah seperti itu. Oke, jadi ternyata nih kita kadang nggak kebayang ya 300 juta kapan biar bisa punya rumah. Ternyata untuk pengajuan KPR sendiri itu DP itu nggak terlalu besar, 5% seperti itu ya. Betul. Sudah cukup ya Bu, Sudah 5%, dan 5% pun bisa dicicil ya, nggak harus langsung dibayarkan di depan seperti itu. Iya betul sekali Mbak Oke. Ainun. Atau kalau misalkan di instansinya itu ada koperasi pegawai, itu sangat membantu
tuh Mbak Ainun. Wah iya betul. Ini apalagi buat teman-teman nih untuk instansi yang mungkin di Bappenas atau mungkin di Panasonic, kalau ada fasilitas buat karyawannya, karyawan koperasi, berarti ada pinjaman ya di situ ya. Iya, pinjaman betul. koperasi yang bisa dimanfaatkan Iya. untuk pembayaran DP seperti itu ya Bu ya. Betul. Baik. Dan biasanya kalau dari koperasi itu marginnya atau rate bunganya itu cukup lunak, jadi tidak terlalu Oke, besar biasanya baik. seperti itu. Salah satu solusinya seperti itu ya. Ini Iya. tips aja nih. Jadi teman-teman sekarang kebayang ya, untuk bisa punya rumah kita bisa estimasi nih harga unitnya 300 juta. Berarti 5%-nya kita harus siapin terlebih dahulu, dan berapa lama sih kira-kira kita bisa punya Iya. DP 5% tadi gitu kan. Dan kalaupun misalnya kita nanti ada bonus tambahan akhir tahun, atau mungkin kalau sekarang berarti akhir tahun ya. Iya. Kalau yang kemarin mungkin THR gitu ya Bu ya. Betul. Kalau ini nanti akhir tahun ada bonus berapa, misalkan kita hitung, wah bisa nih, ya udah ngambil sekarang, nanti bayarnya saat udah punya bonus di akhir Iya. tahun karena boleh dicicil. Betul. Seperti itu ya Bu ya. Betul itu seperti itu. Baik. Nah ini ada lagi nih dari teman-teman. Nah aku tuh katanya nih dari sini aku tuh punya gambaran lokasi, tapi kita tuh bingung sebetulnya gitu kan, karena kerja di Jakarta banyak banget nih yang ngasih saran beli aja di Tangerang, beli aja di Depok, beli aja di daerah Bekasi seperti itu. Nah sebetulnya nih posisi mana nih yang paling bagus kalau menurut Bu Rani, atau gimana nih tipsnya biar kita nggak salah pilih gitu lokasi untuk rumah kita sendiri nih Bu? Oke, nah untuk lokasi juga nih Mbak Ainun adalah yang paling penting itu adalah lokasi rumah kita adalah lokasi yang bisa diakses dengan pekerjaan kita gitu. Jadi kalau kita misalkan kerja di mana, lokasi rumah itu adalah harus bisa mengakses ke kantor kita seperti itu. Nah, dan yang kedua adalah kalau lebih bagus lagi bisa dilalui oleh transportasi publik. Lokasi yang bisa diakses tadi seperti KRL atau tol gitu kan, itu ketika bisa dilalui itu bagus sekali. Karena kenapa? Karena intensitas kita untuk keluar bekerja itu kan setiap hari ya Mbak Ainun. Jadi kalau misalkan nanti lokasinya sulit, lokasi rumah sulit untuk diakses gitu kan, itu memberatkan kita sendiri seperti itu Mbak Ainun. Dan juga tentunya Mbak Ainun yang paling penting lagi ketika kita memiliki hunian itu nggak kalah pentingnya kita bisa dekat dengan fasilitas umum seperti SD, rumah sakit gitu kan, TK, dan di jalan lokasi-lokasi yang dekat jalan raya seperti itu. Karena kenapa? Karena ini sangat memudahkan kita kalau ada apa-apa kita tuh lebih bisa cepat seperti itu Mbak Ainun. Oke, baik. Nah jadinya buat teman-teman biar nggak bingung dan pusing kan banyak ya. Karena teman kita tinggal di Bekasi, ya udahlah ikut ke Bekasi gitu kan. Betul. Teman kita tinggal di Tangerang, kita ke Tangerang. Nah sebetulnya yang paling tahu lokasi mana yang paling bagus itu adalah kita sendiri. Iya. Artinya adalah seberapa jauh dan bagaimana aksesnya dari kantor kita menuju ke rumah kita itu tadi. Betul. Gitu ya. Jadi paling nggak ada moda transportasi yang memudahkan kita. Itu yang Betul. pertama. Terus kemudian yang kedua, kita namanya rumah kan jangka panjang. Iya. Artinya kita harus memikirkan di situ deket nggak dengan fasum-fasum yang kemungkinan akan kita butuhkan. Iya, betul. Mungkin kalau sarana pendidikan kan kita butuh ya pasti Iya, untuk masa betul. depan anak-anak Iya, seperti itu betul. ya. Rumah sakit atau mungkin minimal klinik, rumah puskesmas seperti itu ya. Seperti itu. Terus kemudian pasar yang memenuhi kebutuhan kita sehari-hari itu pasti Betul. butuh ya Bu Irani ya, Iya, seperti itu ya. betul. Baik, nah jadi teman-teman gak usah galau nih mau milih mungkin kerja di daerah Jakarta, mau ke Bekasi, mau ke Tangerang atau mau ke Depok, sama aja. Bukan berarti Bekasi itu yang seperti ini, bukan Depok yang seperti Iya. ini, enggak ya seperti itu ya. Tapi lebih ke kebutuhan teman-teman sendiri nih. Yang penting aksesnya itu mudah, ada kendaraan yang bisa membawa kita gitu Iya. kan. Artinya yaudah deket KRL mungkin, atau enggak deket jalan raya gitu ya. Artinya adalah pilihlah lokasi yang memudahkan kita untuk Iya. mobilitas sehari-hari. Betul, Lebih ke situ betul. ya Bu ya. Betul. Baik, nah ini kejawab nih buat teman-teman. Iya. Nah terus ada lagi nih Bu pertanyaannya nih, wah, banyak banget sebetulnya Bu. Tapi kayaknya kita nggak sempet untuk semuanya. Jadi kita pilih aja ya. Nah ada yang aduh aku tuh pengen punya rumah katanya gitu, tapi takut nih kalau cicilannya nggak kebayar nanti gimana katanya Iya. gitu. Takut nanti kalau misalkan udah setahun 2 tahun kemudian cicilannya naik, atau mungkin ntar rumah gua gimana ya, ntar kalau diambil sama bank lagi gitu kan khawatir ya, kita takut rugi gitu kan. Nah gimana nih kalau dari Bu Rani nih?
Iya, jadi kan tadi tantangannya udah ada terkait harga, terkait DP, dan terkait biaya checkingnya. Memang tadi senada dengan tantangan keempat nih Mbak Inul, yaitu dalam proses KPR atau ke kredit pemilikan rumah. Nah ini yang menjadi tantangan paling banyak juga bagi kaum milenials untuk memiliki rumah. Nah salah satunya adalah mereka nggak bisa nuker nih, berapa sih cicilan mereka dalam 10 tahun ke depan, 15 tahun ke depan, atau 20 tahun ke depan. Jangan-jangan nanti bisa-bisa cicilan itu tinggi, gaji nggak cukup gitu kan, yang ada malah ditarik atau disita. Benar. Seperti itu Ini kan. tuh yang kita takutin Bu sebetulnya Bu. Gimana Iya. Bu? Nah jadi gini Mbak Inul, pada prinsipnya adalah kita harus tahu ketika kita itu pengen menyicil rumah, berapa sih cicilan kita 10 tahun, 20 tahun ke depan gitu kan, di range harga berapa sih gitu kan, sehingga kita bisa menakar nih dari gaji kita yang sekarang, kita mampu atau enggak gitu kan untuk memiliki rumah dengan cicilan sekian. Nah itu yang jadi critical point. Nah kemudian yang nomor 2 adalah kalau bisa mitra perbankan yang nanti teman-teman submit adalah mitra perbankan yang mampu menginformasikan kira-kira nih gambaran 10 tahun ke depan itu seperti apa sih cicilannya gitu. Nah memang dari kami juga sangat menyarankan teman-teman berproses dengan bank-bank syariah. Kenapa? Karena untuk bank syariah sendiri itu bisa ketahuan gitu kan perkiraan dari cicilannya itu sampai 10 atau 20 tahun ke depan. Oke, Seperti jadi itu. udah kelihatan gitu ya Udah nominalnya itu kelihatan. berapa gitu Betul, ya. Nggak gitu. ngikutin Kurs suku bunga. kurs suku bunga. Betul. Mau ada inflasi atau seperti apa? Oh, udah segitu oke aja, aja, gitu ya. betul. Baik, Nah, baik, baik. Seperti itu. Jadi kayak sekarang nih ya, ini kan pandemi ini kan mempengaruhi banyak sektor bisnis. Wah, iya, Gitu ya. menarik nih Bu. Iya, dan itu saat ini memang terjadi inflasi. Nah kalau kondisi kita nyicil rumah dan terjadi inflasi dan mengikuti kurs suku bunga, itu bisa-bisa kita akan melonjak luar biasa cicilan kita per bulan seperti itu Bener, Mbak Ainul. bener. Nah makanya kalau untuk di bank syariah sendiri, dia karena tidak mengikuti kurs suku bunga, dia itu sudah fix dari awal sampai akhir, itu memudahkan kita. Jadi kalau terjadi situasi yang kondisinya seperti sekarang ini, kita tidak terkena dampak lonjakan yang luar biasa dari kurs suku bunga itu. Seperti itu. Siap, siap. Nah ini juga Bu, ternyata berarti ada kaitannya juga ya. Dan ini kan salah satu topik yang pengen kita bahas itu, tahun ini adalah tahun yang kita juga nggak tahu nih tiba-tiba ada pandemi. Iya. Nah sedangkan di awal tahun itu banyak kita sebenarnya punya rencana Bu. Salah satunya adalah tahun ini pengen punya rumah gitu. Nah kalau dari Bu Rani sendiri nih, pandangannya Bu Rani, kira-kira dengan adanya pandemi ini, niatan kita untuk punya rumah harusnya itu dipending dulu biar nunggu nanti normal, entah setahun 2 tahun ke depan, atau gimana nih Bu baiknya? Kalau dari saya sih baiknya ketika memang kita melihat DP kita cukup dan perusahaan kita itu masih settle ya, masih tidak terdampak corona, Artinya tempat kerja kita, tempat kerja Oke. kita gitu kan, itu sebaiknya disegerakan saat ini. Bahkan jujur Mbak ya, saat ini pun pemerintah itu sedang mengalokasikan untuk margin bank itu dikurangi saat ini untuk sektor properti ya. Jadi yang biasanya itu fixnya itu 5%, untuk sektor properti marginnya sekarang sedang dikurangi di angka 4,75%. Yang artinya apa? Artinya untuk sektor properti sendiri, bagi customer yang ingin membeli rumah akan ada keringanan. Wah, Saat ini malah dimudahkan. seperti Oke, itu. siap. Dan yang kedua, memang saat ini fase pandemi, developer-developer yang tadinya memang kenaikan harga itu meningkat ya 10%, bisa jadi harganya itu tetap dari tahun lalu. Wah. Jadi rumahnya tuh nggak naik Iya. gitu kan, jadi tetap gitu. Dan biasanya mereka itu memberikan bonus-bonus yang lumayan ya untuk mendongkrak penjualan dari developer ini gitu. Jadi kalau teman-teman saat ini posisinya itu bisa untuk dan mampu dan siap untuk membeli rumah, disegerakan aja. Wah, Kenapa? iya. Karena belum tentu tahun berikutnya itu kurs suku bunga itu, kemudian bonus-bonus, kemudian harga itu masih sesuai dengan yang teman-teman harapkan seperti tahun ini, Mbak. Benar. Gitu. Jadi artinya di masa pandemi ini malah kebanyakan
pengembang atau developer itu yaudah deh dikasih promo, dikasih bonus seperti itu ya Bu ya. Betul. Nah, karena kenapa? Karena kan bisa jadi untuk teman-teman nih banyak banget yang pending. Nah, akhirnya pengembang itu berlomba-lomba memberikan yang terbaik gitu kan untuk yang mau beli rumah. Tapi bahayanya nih setelah pasca pandemi atau mungkin new normal kita udah selesai dan balik lagi ke normal, bisa jadi harga rumah yang harusnya naik yang terpending tadi 2 kali lipat bisa jadi gitu ya untuk kenaikannya. Untuk kenaikannya. Oke, benar. Yang tadinya 10% bisa jadi tahun depan itu malah lebih dari 10%, bahkan 20% ada kemungkinan seperti itu ya. Betul Mbak. Oke, jadi ini buat teman-teman mumpung masih ada setengah tahun, masih ada sekitar 6 bulanan nih menuju di akhir tahun, baiknya ya udah kita cari aja nih mana pengembang atau developer yang lagi banyak-banyakin promo seperti itu ya Bu ya. Kesempatan nih. Jadi kita bisa melihat dari sudut pandang yang lain nih kan seperti ini. Betul Mbak Ainun. Oke. Nah, tapi masalahnya nih Bu, ini bukan masalah sih, tapi tantangan kita juga nih namanya orang punya rumah, apalagi kita awam kan takut. Nih developer juga banyak ngasih promo, banyak ngasih bonus-bonus, tapi kita ragu juga nih developer mana nih atau pengembang mana yang kira-kira bener atau enggak. Artinya kita takut juga nih ditipu kalau sampai jangan-jangan wah ini nggak bener nih perusahaannya atau developernya. Ada nggak tipsnya Bu untuk kita bisa milih developer mana nih yang benar-benar legal seperti itu Bu? Oke, sebenarnya ini adalah tantangan yang kelima bagi kaum milenials nih Mbak Ainun untuk bisa memiliki rumah. Jadi developernya ini tuh amanah nggak sih? Legalitasnya tuh seperti apa sih gitu? Bangunannya nih pas dibangun terjamin nggak sih? Atau prosesnya tuh ribet atau seperti apa sih gitu? Karena ini juga tantangan, salah satu tantangan yang besar juga gitu dalam memilih developer. Nah, baiknya Mbak Ainun, yang pertama adalah kita harus mencek ya tentang kredibilitas atau validitas developernya. Gimana caranya kita cek? Kita gampang ya. Saat ini adalah sudah masa online, kita searching aja developer ini tuh pernah bermasalah atau enggak. Itu sih, itu yang pertama. Yang kedua adalah memang carilah agensi-agensi marketing atau konsultan-konsultan properti yang mampu bermitra dengan developer-developer yang terpercaya atau yang kredibel. Nah, alhamdulillah di Mitra Mudi sendiri Mbak Ainun, kita itu insya Allah ya, kita bermitra dengan developer-developer yang legalitasnya insya Allah itu clear, bangunannya bisa memberikan jaminan selama 3 bulan after pembangunan, dan juga prosesnya di Mitra Mudi sendiri akan diberikan solusi-solusi yang tepat sehingga prosesnya jauh lebih mudah Mbak. Oke, baik. Seperti itu. Karena ini serius nih. Kita itu terlalu banyak banget informasi-informasi di internet. Betul. Kita saking pusing dan bingung tuh pasti satu hari nih kalau kita memang punya niatan nyari rumah ya, bisa itu Bu ngelihat iklan itu 10 bahkan 20 iklan rumah gitu. Dan yang kita WA si sales atau marketingnya itu udah pasti sehari itu nggak cukup 1-2 doang. Dan akhir minggu nih kita ditelepon-telepon, ditanya-tanya. Jadi kita tuh benar-benar too much information banget gitu loh Bu. Jadi akhirnya kita aduh harus kemana nih, developer yang mana nih yang benar gitu kan. Jadi salah satu strateginya gitu ya Bu ya. Seperti itu Mbak Ainun gitu ya. Jadi ya insya Allah kita di 5 tantangan kita ini ya, harga, kemudian DP, DI checking gitu kan, kemudian proses KPR, dan yang tadi developer. Ketika memang teman-teman memiliki niat untuk saat ini membeli rumah dan planning itu bisa gitu kan beli rumah, teman-teman silakan konsultasikan ke kami di Mitra Mudi yang insya Allah mudah-mudahan bisa membantu teman-teman mewujudkan impiannya membeli rumah seperti itu. Wow, gitu ya, tepuk tangan nih untuk Bu Rani. Insya Allah sih kalau Bu Rani misalkan ada buat teman-teman yang bingung pengen konsultasi, boleh nggak langsung ke Bu Raninya nih? Boleh, Oh, tapi boleh tentunya boleh, dan di tim kita juga banyak banyak profesional tim profesional dari konsultan properti yang terpercaya juga Mbak. Siap, wah. Dan ini luar biasanya banget kalau untuk di Mitra Mudi Properti sendiri ya Bu ya, itu developer yang masuk artinya yang pengen produknya dijualkan, proyeknya itu dijualkan atau mungkin di share ke teman-teman yang lagi cari rumah adalah
developer pilihan. Artinya Mitra Mudi sendiri itu nggak sembarangan menerima developer ya Bu ya? Betul, karena kita memang harus clear secara legalitas nih developer. Kemudian dari spesifikasi bangunan itu apa yang diberikan ke customer, kemudian juga garansi bangunan apa yang bisa dijamin gitu. Tentunya itu sih yang critical point itu yang memang kita sangat fokuskan untuk membuat customer kita ini tuh benar-benar memiliki rumah yang sesuai dengan ekspektasi seperti itu. Baik, wah ini luar biasa banget nih buat Sobat Mugi. Kalau misalkan masih bingung di sharing session kita ini, Bu Rani membuka lebar pintu. Waduh, membuka lebar pintu, silahkan yang ingin berkonsultasi, timnya Bu Rani ini banyak, ada properti konsultannya banyak ya Bu ya. Jadi artinya bisa langsung sharing dan bisa discuss. Nah, ini ada tadi kan kaum milenial terus nih Bu. Kita terus bahas tim milenial nih. Karena memang yang paling banyak kan ternyata tim milenial ya. Teman-teman yang saat ini usia di range-nya kurang lebih dari 24 ya Bu ya tadi. 24 sampai ke 37-an ini yang belum pada punya rumah gitu kan. Betul. Nah, ini ada pertanyaan juga ternyata ternyata setelah kita cek itu yang masuk ke data kami adalah nggak hanya cuman kaum milenial, tapi ada teman-teman yang mungkin sudah senior, yang sudah punya rumah, tapi kira-kiranya itu kita punya duit nih, tapi aman nggak buat investasi properti kalau untuk saat pandemi seperti ini? Ataukah nanti malah ngerugiin, atau malah apa nih yang bagusnya nih? Atau bagaimana nih untuk investasi properti ke depan seperti itu, Bu? Gimana nih Bu? Oke, investasi properti justru di masa pandemi ini sedang bagus-bagusnya Mbak Ainun. Kenapa? Karena saat ini nih Mbak Ainun, ketika kita investasi properti, kita dapat jaminan aset. Dan aset itu, aset berupa tanah atau rumah ya, atau bangunan. Saat ini kan kondisinya itu ketika kita investasi sekarang, tahun depan itu kan bisa jadi naik nih, kenaikan properti. Jadi investasi aset kita yang invest tahun ini, ketika properti itu naik tahun depan dan kita jual lagi aset kita, itu sangat menguntungkan sekali Mbak Ainun gitu. Apalagi kalau misalkan kita investasi aset yang dimana asetnya itu dapat diskon dari developernya. Wow, diskon Bu. Diskon. Diskon, kita lagi ngomongin diskon ya. Diskon. Dapat diskon dari developernya gitu kan. Jadi kalau salah satu mitra kita ya, mitra developer kita Harmony Land Group, biasanya dia memberikan promo diskon hingga 100 juta rupiah bagi para calon pembeli pertama sampai nomor sekiannya ya. Jadi 1 sampai 5 lah ya, dia memberikan diskon senilai 100 juta. Dimana ketika kita jual dengan harga normal itu adalah harga yang lonjakannya sangat naik luar biasa. Gitu. Jadi misalkan nih harga rumah normalnya 400 juta. Kemudian developer mitra kita ini karena awal baru pembukaan promo, dia memberikan diskon sampai 100 juta. Jadi cukup bayar 300 juta aja dari harga normal. Dan setelah setahun nanti dibangun, itu dari harga normal tuh udah kisaran di 400-500 juta. Jadi kebayang ya kalau selisih margin dan keuntungan dari kita beli 300 juta tiba-tiba kita jual di angka 500 juta gitu kan, berarti kita udah untung 200 juta seperti itu Mbak Ainun. Nah ini sangat potensi banget kalau untuk investasi properti di masa saat ini gitu. Jadi ini informasi juga menarik banget buat kita. Mungkin bisa jadi teman-teman yang mungkin orang tuanya ingin membelikan rumah secara cash, ataupun buat bapak ibu senior kita nih yang pengen investasi gitu kan. Ternyata di Mitra Mudi sendiri memiliki daftar list promo ya, seperti itu ya Bu ya. Dan saya juga baru melihat ini datanya, ternyata di Mitra Mudi sendiri ada beberapa project dari developer yang dimana setiap pembukaan project baru itu ada kuota terbatas, slotnya terbatas, mungkin sekitar 5-10 unit ya. Setiap project yang dimana harganya itu ada potongan kurang lebih sekitar 100 juta. Dan itu dipastikan akan untung apabila nanti rumah sudah terbangun, dijual lagi, dan kita misalkan dari harga 300 tadi kita jual 400 pun worth it banget. Dan itu nggak jadi masalah gitu ya Bu ya. Betul banget. Baik. Gitu kan. Artinya kita 1 tahun untung 100 juta. Betul. Enak banget ya Bu ya. Enak banget. Kenapa sih kok bisa seperti itu? Pertanyaannya gitu. Karena gini Mbak Ainun, yang dibeli awal oleh customer itu adalah tanah mentah.
tanah kafling. Kemudian tanah mentah ini ketika kita udah bangun infrastruktur, udah bangun falsus dan falsum, otomatis kenaikannya akan melonjak tinggi. Kenapa? Karena dari tanah mentah yang belum diolah menjadi tanah matang yang udah diolah, ditambah infrastruktur, ditambah dengan sisi-sisi nanti desain, konsep dan segala macam, itu akan memberikan tentunya kenaikan harga propertinya yang sangat luar biasa. Wah, keren banget nih. Jadi keren banget Gitu itu sih. keren banget nih. Jadi kita bener-bener langsung untung 100 juta di awal. Iya, betul. Buat ibu bapak yang pengen berinvestasi nih, para senior kita yang bergabung pada hari ini, yang memiliki dana ataupun uang yang bingung nih mau diinvestasikan kemana, aset properti yang paling aman. Iya, Karena gak habis ya Bu ya. Betul Yang ada banget. gak habis asetnya dan udah jelas gitu secara legalitasnya, surat-suratnya pun sah gitu kan, Iya. akadnya. Dan pasti sudah dipastikan, bukan menjadi rahasia umum lagi, bahwa properti itu setiap tahun ada kenaikan. betul. Seperti itu ya Bu ya. Betul sekali. Keren banget nih. Nah nih Bu, untuk yang terakhir nih buat teman-teman, kita kan saat ini lagi membahas lebih konsennya adalah masa pandemi, fase pandemi gitu kan. Nah, kita sendiri berpikir sebetulnya masih banyak keraguan dan ketakutan sih. Tadi sih udah sedikit Ibu share ya dan sampaikan bahwa masa pandemi bukan artinya adalah masa kita untuk berhenti atau mempending niat untuk bisa memiliki rumah sendiri, seperti itu ya. Karena kan malah banyak keuntungan-keuntungannya. Betul. Nah, yang terakhir Ibu, dari kita semua untuk menutup sesi nih, dari Bu Rani sendiri, tips dan trik terutama buat kaum milenial dan juga buat teman-teman yang ada di sini, apa nih keraguannya ini biar tersolving langsung Bu? Maksudnya biar apa ya? Setelah ini tuh kita berani untuk take action langsung. Jaminan seperti apa yang mungkin dari Bu Rani dan tim juga nih dari tim Mitra Mugi sendiri bisa menggaransi udah nih dipastikan kalau ke Mitra Mugi itu dapat solusi seperti itu Bu. Oke. Apa nih Bu yang bisa di-share ke teman-teman? Jadi gini Mbak Ainun, insya Allah konsen kita itu di Mitra Mugi adalah problem-problem yang terkait dengan kondisi dan kebutuhan dari si customer gitu. Oke. Jadi mudah-mudahan di kami ya, kondisi seperti apapun selama ini itu memberikan solusi dan itu alhamdulillah solusi tersolving selama ini seperti itu. Jadi kalau dari teman-teman di Mitra Mugi itu punya kondisi yang entah DP-nya kurang atau belum siap beli rumah itu konsepnya seperti apa, atau takut ditipu developer atau ragu atau seperti apa cicilannya, yuk ke Mitra Mugi aja. Kenapa? Karena di sini kita akan memberikan solusi ke teman-teman yang belum tahu nih kira-kira dengan harga 300 juta tuh cicilannya seberapa gitu kan, gaji kita tuh semana sih gitu, bisa dapat di angka berapa. Yuk kita ke Mitra Mugi aja gitu kan, kita akan menunjukkan simulasinya seperti ini gitu. Atau bingung nih nyari perbankan yang cocok gitu dengan kondisi gaji dan saat ini pekerjaan kita, mau yang kita flat, mau yang kita step up, mau yang kita itu seperti apa. Nah itu ayo ke Mitra Mugi, nanti kita akan carikan solusi untuk partner bank yang sesuai dengan kita, yang tentunya bisa menjawab dari need-nya kita gitu kan. Dan juga mungkin bangunannya itu dibangun seperti apa sih gitu kan, fondasinya, kemudian spesifikasi bangunan gitu, jaminan-jaminannya seperti apa, itu juga nanti akan kita informasikan dengan developer mitra kita yang insya Allah sudah kita seleksi seperti itu. Baik, jadi intinya kondisi apapun kita saat ini, kalau mau punya rumah, kalau udah punya niat rumah, datang ke Mitra Mugi pasti ada solusinya. Insya Allah. Mau gajinya betul. berapapun, mungkin yang masih masih gaji UMR kan, itu pasti ada solusinya juga. Ada ya, Bu, ya? solusinya juga. Berarti insya Allah. rumah mana nih yang pas yang akan Iya. diberikan seperti itu ya. Betul. Oke, jadi nggak menutup kemungkinan nih buat teman-teman, nggak usah minder. Yang memang punya niat pengen punya rumah, datang aja langsung menghubungi timnya Bu Rani, gitu ya Bu ya. Iya. Pasti insya Allah nanti akan diberikan solusi-solusi terbaiknya. Kalaupun misalkan kok bulan ini belum bisa karena ada kendala BI checking atau seperti apa, Iya. akan diberikan solusi juga ya Bu ya. Biar betul, BI betul. checking itu bersih, terus kemudian bagaimana stepnya untuk biar bisa punya rumah. Iya, seperti itu. Insya Allah. Nah, baik nih buat teman-teman, terutama untuk dari Panasonic ya Bu ya, Iya. dari Panasonic
dan juga dari Kementerian Bappenas. Terima kasih banyak sudah bergabung. Dan next, insya Allah kita akan bergabung dengan teman-teman dari instansi lain. Iya, Gitu betul, ya. Mbak. Kita sudah memiliki jadwal yang padat nih Bu, dengan instansi-instansi selanjutnya yang insya Allah kita bisa bersinergi bareng. Nah, mungkin conclusion dari Bu Rani untuk Sobat Mugi. Iya baik, untuk Sobat Mugi dimanapun berada, insya Allah salah satu dari fundamental kita itu dalam kehidupan kita adalah kita mampu meraih cita-cita kita, mimpi dan impian. Dan salah satunya adalah kita bisa memiliki hunian yang nyaman, kemudian juga kita di sana bisa melakukan sinergi-sinergi dengan keluarga kita sehingga terbentuklah fundamental dan karakteristik dari anak-anak yang kita harapkan. Untuk itu Mitra Mugi insya Allah bisa mewujudkan, dan juga di sini Mitra Mugi siap membantu buat para teman-teman semua yang saat ini sedang kesulitan atau kurang tahu nih gimana caranya untuk bisa memiliki rumah. Mudah-mudahan kita terus bisa bersinergi dan bermanfaat untuk banyak orang, Mbak Ainun. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih nih sebelumnya. Terima kasih banyak banget nih buat Bu Rani pada kesempatan kali ini. Wah, buat Sobat Mugi, mungkin kita sampai sini dulu. Nanti akan ada sesi selanjutnya di event-event selanjutnya ya Bu ya, di sharing season selanjutnya. Nah, sebelum mengakhiri hari ini, pada siang ini, tetap jaga kesehatan buat teman-teman dimanapun berada. Buat yang masih WFH, semoga lebih produktif di rumah. Dan buat teman-teman Sobat Mugi yang saat ini sudah mulai ngantor lagi, tetap jaga keamanannya, social distancing itu tetap harus ada, seperti itu ya. Gunakan protokol kesehatan, kita pakai masker, tapi insya Allah kita sudah rapid test ya Bu ya. Kita sudah di sini sudah menerapkan protokol keamanannya juga seperti itu. Nah, akhir kata, apabila terdapat kesalahan-kesalahan dari kami, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan nanti buat teman-teman yang mau sharing langsung, boleh hubungin ke customer kita, customer service di Mitra Mugi ya Bu ya. Untuk nomor nanti akan kita share juga setelah ini berikut dengan captionnya. Serta boleh juga di follow nih media sosial kita di IG mitramugiproperty.id, itu Instagram resmi ya dari Mitra Mugi sendiri. Biasanya kalau teman-teman DM, nanti dalam waktu kurang lebih 2 jam 3 jam akan ada admin yang membalas seperti itu. Baik, terima kasih, selamat siang dan terima kasih untuk semuanya.